Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Andi Ayu Frithatni, SE MAK, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah auditing lanjutan. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan saya paparkan pada video kali ini yaitu analisis pengaruh perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Saya Maryam Syafitri Hasbi dengan NIM 2120203862202022 selaku perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimana Emma dengan NIM 2120203862202019 dan Miftahul Ibrila dengan NIM 21203862202014. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan materi pertama. Baik, yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang latar belakang. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak menerima imbalan secara langsung, serta pajak digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi membayar pajak baik secara legal maupun ilegal. Salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan. Dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Terdapat beberapa cara dalam menganalisis kinerja keuangan dalam laporan keuangan. Salah satunya adalah analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba dan sering digunakan sebagai indikator kinerja. Fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproyeksikan dengan ROA. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan atau ditempatkan mampu memberikan keuntungan, pengembalian, dan pajak merupakan pendapatan terbesar bagi suatu negara dan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia yang berasal dari rakyat. Pendapatan dari pajak tersebut digunakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya yang juga nantinya akan dinikmati oleh rakyat. Namun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia saat 5 tahun terbelakang antara tahun 2013 hingga pada tahun 2017 mengalami ketidakstabilan dan cenderung menurun. Baiklah, itulah latar belakang dari materi kami. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian. Kami akan membahas 2 metode penelitian. Yang pertama yaitu variabel penelitian dan 2 definisi operasional. Baik, ada 3 variabel penelitian yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu variabel independen. Menurut Sugiono 2011 menyatakan bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab timbulnya variabel terkait dependen. Variabel independen atau independent variable adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Dalam penelitian kali ini yang menjadi variabel independen antara lain ROA atau return on asset dan PER atau price earning ratio. 2. Variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur oleh
PBV atau price to book value. 3. Variable intervening. Variable intervening adalah variabel yang mempengaruhi variabel independen dengan variabel dependen sehingga menjadi hubungan yang tidak langsung, artinya variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen atau sebagai perantara. Dalam penelitian ini, variabel intervening adalah harga saham. Selanjutnya, definisi operasional. Ada 4 yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu perencanaan pajak. Perbedaan antara standar akuntansi dengan ketentuan pajak mengharuskan manajemen untuk menyusun 2 macam laporan laba rugi pada setiap akhir periode, yaitu laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersial merupakan laporan laba yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menghasilkan laba bersih. Standar akuntansi keuangan dan menghasilkan laba bersih sebelum pajak atau laba akuntansi. Perhitungan book tax difference sebagai perbedaan antara penghasilan kena pajak dan laba bersih dengan skala total aset. 2. Tax avoidance. Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran tax avoidance. Setidaknya terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax avoidance yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Hetzman 2010. Untuk mengukur tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Cash Effective Tax Rate atau ETR. 3. Kinerja keuangan. ROA merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset. ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan presentasi keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Dengan kata lain, ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Yang terakhir, yang keempat, yaitu nilai perusahaan kesempatan investasi Investment Opportunity Set atau IOS. Saat menggambarkan tentang luasnya kesempatan atau peluang investasi bagi suatu perusahaan, Price Earning Ratio atau PER merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham. Heri 2015-169. Itulah materi dari kelompok kami yang sempat saya paparkan. Saya perwakilan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.